Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tidak bisa terukur oleh tukang bajigur, oleh tukang cukur, oleh insinyur, apalagi orang yang kufur. Salawat beserta keselamatan semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman Eden ke zaman mobil sedan, dari zaman kufur ke zaman bersyukur, dari zaman jalan kaki ke zaman Kawasaki, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam. Alhamdulillah, adanya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah dan penampilan, tetapi di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah yang insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan di era modernisasi. Jadi di zaman sekarang, terutama di era modernisasi ini, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia dan juga membawa dampak positif dan negatif. Di era modernisasi ini, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan, terutama pada bidang teknologi yang semakin maju dan canggih. Dan era modernisasi ini bukan hanya pada bidang teknologi saja yang semakin maju dan canggih, tetapi juga bisa membawa perubahan pada gaya busana. Nah, di sini kita sebagai umat Islam harus bisa memfilter diri kita dengan keimanan kita, yaitu bagaimana cara kita agar tetap bisa mengikuti era modernisasi ini tanpa menghilangkan sunnah-sunnah Rasul dan syariat-syariat Islam. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai gaya busana pada umat Islam di era modernisasi. Karena di era modern ini lagi sedang ngetren gaya hijab yang menyerupai punuk unta dan berhijab tetapi terbuka. Padahal sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berpakaian seperti itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa ada golongan ahli neraka yang belum pernah aku melihatnya, yaitu golongan perempuan yang berpakaian tapi telanjang, yang cenderung tidak taat kepada Allah dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniru perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring, dan mereka tidak akan masuk surga. Dan tidak pula mereka mencium baunya, padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalanan seperti ini atau jarak yang jauh sekalipun. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebenarnya apa sih itu hijab? Hijab adalah penutup. Hijab adalah segala hal yang menutupi sesuatu yang dituntut untuk ditutupi atau dilarang. Jika kita berhijab dan ada yang mempermasalahkan akhlak kita, katakan kepada mereka bahwa antara hijab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda. Berhijab adalah murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk wanita muslimah yang telah balik tanpa memandang akhlaknya baik atau buruk. Di lain hal, akhlak adalah budi pekerti yang bergantung pada pribadi kita masing-masing. Nah, setelah kita berhijab, apakah kita bisa menggunakan hijab dengan semau kita? Dan apakah kita boleh meniru gaya-gaya berpakaian orang di luar yang menggunakan hijab tapi sebagian rambut dibiarkan keluar
dan baju sengaja diperketat? Jawabannya adalah tidak boleh, karena kita menggunakan hijab adalah tujuannya untuk menutupi atau menjaga aurat kita, bukan untuk memamerkannya. Tapi banyak yang bilang, banyak yang mengatakan kalau menggunakan jilbab yang besar kayak ibu-ibu, kayak baju kelonggaran seperti pakai daster. Ini kan zaman modern, kurang fashionable. Ya, memang kita hidup di zaman yang modern, tetapi kita sebagai muslimah harus bisa menfilter diri kita dari hal-hal yang melanggar aturan agama kita dan syariat-syariat yang telah ditetapkan. Walaupun kita berada di zaman modernisasi ini, tapi kita tidak boleh melupakan aturan yang ada di agama kita. Kita harus ingat apa tujuan utama kita, mengapa kita menggunakan hijab. Ya, karena kita ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menutup aurat kita dari pandangan-pandangan yang bukan muhrim kita. Maka dari itu, wahai teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi apa yang diperintahkannya. Karena pada saat ini kita berada di akhir zaman, di mana para pendusta lebih dipercaya, sedangkan orang yang jujur dianggap berdusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dituduh berkhianat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan hanya milik manusia biasa, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saya hanyalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Mohon dimaafkan. Adapun hal yang sangat penting adalah saling mengingatkan sebagai jalan silaturahmi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.